Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Maharani Purwandari. Saya sebagai guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menerangkan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kedua, kita akan membahas mengenai informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga adalah interpretasi isi atau intisari teks laporan hasil observasi. Yang keempat adalah analisis struktur isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang kelima adalah penyusunan teks laporan hasil observasi. Oke, kita memasuki materi yang pertama adalah mengenai pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa sih itu teks laporan hasil observasi? Bagaimana pengertiannya dan ciri-cirinya itu bagaimana? Oke, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Maksudnya di sini adalah ketika kamu membuat teks laporan hasil observasi, kamu membuat teks tersebut berdasarkan hasil observasi yang telah kamu lakukan. Kamu membuat teks ini, kamu harus melakukan observasi terlebih dahulu. Setelah itu kamu baru bisa membuat teks laporan hasil observasi. Intinya adalah teks laporan hasil observasi adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atau observasi yang telah dilakukan oleh penulis atau pengamat. Oke, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Maksudnya adalah objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi, atau kita singkat saja ya. Jadi LHO, teks LHO ini hanya ada satu objek saja. Kita bahas tadi, yang bersifat global universal itu adalah sifatnya itu secara umum. Semua orang itu tahu mengenai objek tersebut. Yang ketiga adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, di sini artinya adalah ketika kamu melakukan observasi, yang kamu lihat atau yang kamu amati harus semuanya ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Hampir sama seperti ciri-ciri ketiga, teks laporan hasil observasi harus ditulis berdasarkan pengamatan atau fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi ketika kamu mengamati, kamu menulis laporan teks hasil observasi, itu harus sesuai dengan pengamatannya. Yang kelima, informasi yang disampaikan atau informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Teks ini harus berupa fakta yang ada di lapangan atau yang diamati, atau harus ada buktinya, tidak boleh diada-ada atau dimanipulasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah teks ini tidak mengandung prasangka, dugaan, dan pemihak yang menyimpang atau tidak tepat. Yang terakhir adalah saling berkaitan, hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Teks laporan hasil observasi merupakan teks jenis teks non-fiksi. Non-fiksi adalah berupa fakta yang ada. Kalau fiksi itu adalah berdasarkan hayalan atau imajinasi, tetapi kalau non-fiksi adalah bersifat ilmiah atau sesuai dengan apa
yang ada atau berupa fakta. Seperti itu. Informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Apa sih informasi apa saja yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Di dalam teks laporan hasil observasi, informasi yang ada di teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Intinya, dalam teks laporan hasil observasi, isinya itu berupa fakta-fakta yang didapatkan berdasarkan hasil pengamatan atau hasil observasi dan bersifat objektif atau sudah didapat atau mengandung kepastian. Oke, di sini saya akan memberikan satu contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Teks ini bisa kamu lihat juga ada di buku yang sudah saya kirim di Google Classroom. Oke, di sini saya akan menampilkan juga dan akan membacakan teks yang berjudul wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurus kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral in an intangible heritage of humanity. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi berbagai macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gampit. Wayang wong atau bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual,
tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut adalah wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berarti berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Dharma Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang pepak atau wayang cepak, wayang timplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang Aceh. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput atau suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah jenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayang bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Antara lain dapat kita lihat pada pegelaran wayang yang disisipkan informasi tentang program pembangunan sebagai keluarga berencana atau KB, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang wayang, masih tetap menjadi media penghibur. Interpretasi isi atau intisari teks laporan hasil observasi. Kita akan membahas mengenai ringkasan teks laporan hasil observasi dan simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah memahami isi teks, yang kedua adalah menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi, yang ketiga adalah mengembangkan pokok-pokok informasi dalam paragraf. Oke, ketika kamu akan meringkas teks laporan hasil observasi, kamu harus menentukan pokok-pokok dari setiap paragraf. Mari kita mengulas lagi bagaimana cara menentukan pokok-pokok atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Oke, kita bahas dari paragraf pertama. Paragraf pertama, menurut kamu gagasan pokok apa yang terdapat pada paragraf pertama? Mengenai apa? Isi paragraf pertama, isinya itu tentang apa? Oke, isinya adalah gagasan pokok dari paragraf pertama adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu bisa kita lihat pada kalimat pertama pada paragraf pertama. Selanjutnya, coba tentukan gagasan pokok pada paragraf kedua. Oke, gagasan pokok pada paragraf kedua adalah Wali Songo membagi wayang menjadi 3 bagian, yaitu wayang wong, wayang orang,
di Jawa Tengah dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Karena pada paragraf kedua adalah membahas mengenai para wali songo yang telah membagi wayang di Jawa menjadi 3 bagian. Selanjutnya pada paragraf ketiga, menurut kalian paragraf ketiga itu berisi tentang apa? Gagasan pokoknya itu mengenai apa? Oke, paragraf ketiga adalah berisi tentang jenis-jenis wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya. Kita bisa lihat dari kalimat pertama pada paragraf ketiga. Kalimat pertama sudah jelas berisi wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Itu menunjukkan gagasan pokok dari paragraf ketiga adalah jenis-jenis wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan. Selanjutnya, menurut kalian, paragraf keempat, gagasan pokok dari paragraf keempat berisi tentang apa? Oke, gagasan pokok dari paragraf keempat adalah jenis-jenis wayang wong dan perkembangannya. Karena kita bisa lihat dari kalimat pertama, wayang wong atau bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya adalah wayang orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Seperti itu. Wayang orang juga dikenal di suku Banjar wayang gung. Dan kamu bisa lihat di sini juga ada di kalimat terakhir, perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Artinya, gagasan pokok pada paragraf keempat ini berisi tentang jenis wayang wong dan perkembangannya. Simpulan laporan teks hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang suatu dalam hal yang ada dalam teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Interpretasi atau tanggapan dari suatu teks adalah terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Ketika kamu menyimpulkan teks laporan hasil observasi, maka kamu akan bisa membuat interpretasi atau tanggapan mengenai teks laporan hasil observasi. Oke, selanjutnya masuk ke materi struktur teks laporan hasil observasi. Laporan hasil teks observasi mempunyai 3 struktur. Yang pertama ada definisi umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Yang namanya struktur itu di dalam laporan teks hasil observasi itu harus selalu urut. Ya, yang pertama itu pasti definisi umum, terus selanjutnya itu pasti deskripsi bagian, dan selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Definisi umum itu merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai suatu yang dibahas dalam teks atau penjelasan mengenai suatu objek yang dibahas. Bisa kita lihat pada teks tadi, pasti paragraf pertama dalam teks laporan hasil observasi itu masuk ke dalam struktur definisi umum atau penjelasan umum mengenai objek yang dibahas. Yang kedua adalah deskripsi bagian, merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan terperinci. Ketika sudah menjelaskan secara umum mengenai suatu objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi, maka selanjutnya akan menjelaskan bagian-bagian dari objek tersebut. Misalnya tadi wayang. Di dalam wayang itu kan ada bagian-bagiannya, ada jenis-jenis wayang. Itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Setelah itu, pada paragraf terakhir dari teks laporan hasil observasi itu pasti berisi deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu berisi bagian yang menjelaskan manfaat dari suatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati, sementara itu untuk mendeskripsikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Jadi, pada bagian terakhir teks laporan hasil observasi, pasti strukturnya adalah deskripsi manfaat.
yang berisi manfaat mengenai objek yang dibahas. Oke, coba kita mengulas. Mari kita membahas satu-satu mengenai bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi yang wayang. Oke, paragraf pertama. Kita lihat saja dari kalimat pertama, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu berisi mengenai definisi umum dari wayang. Berarti strukturnya itu masuk ke dalam definisi umum. Coba kita lihat paragraf kedua. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Kan sudah ada pembagian wayang. Berarti itu sudah masuk ke dalam deskripsi bagian. Karena sudah menjelaskan tentang bagian dari wayang. Paragraf ketiga, kita lihat wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi berbagai macam jenis. Nah, pada paragraf 3 ini menjelaskan tentang wayang kulit. Otomatis itu bagian dari wayang. Berarti masuk ke dalam struktur deskripsi bagian. Selanjutnya, paragraf keempat. Wayang wong berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah orang. Wayang adalah salah satu pertunjukan wayang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang dan bla bla bla. Itu masih membahas bagian dari wayang, yaitu wayang orang. Objek yang dibahas itu kan wayang, ada bagian-bagiannya, ada wayang kulit, wayang orang. Nah, pada paragraf ketiga ini masih membahas tentang bagian dari wayang, yaitu wayang kulit, wayang wong. Berarti pada paragraf keempat ini masuk ke dalam deskripsi bagian. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek. Ya, masih membahas tentang bagian dari wayang, yaitu wayang golek. Berarti pada paragraf selanjutnya ini masih masuk ke dalam deskripsi bagian. Selanjutnya, perkembangan terbaru pewayangan menghasilkan berupa wayang suket. Oke, masih membahas mengenai bagian dari wayang, yaitu wayang suket. Berarti strukturnya masih masuk ke dalam deskripsi bagian. Dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar. Oke, itu masih bagian dari wayang, berarti masuk ke dalam deskripsi bagian. Selanjutnya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan. Oke, sudah ada kata jelas dimanfaatkan, pasti deskripsi manfaat. Intinya, struktur laporan teks hasil observasi itu dibagi menjadi 3. Yaitu ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Definisi umum adalah penjelasan umum mengenai objek yang dibahas. Deskripsi bagian adalah menjelaskan bagian-bagian dari objek yang dibahas, dan deskripsi manfaat adalah manfaat dari objek yang dibahas. Ketiga struktur itu tidak boleh dibolak-balik. Struktur pertama pasti definisi umum, struktur kedua itu pasti deskripsi bagian, dan struktur ketiga pasti deskripsi manfaat. Seperti itu. Oke, masuk bagian terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah penggunaan kata, frasa, nomina. Yang kedua adalah pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat adalah kalimat simpleks dan kompleks. Oke, penggunaan kata atau frasa nomina. Kata, apa yang dimaksud kata sih? Kata, contoh dari kata wayang, itu adalah kata. Frasa itu gabungan dari kata, tapi jumlahnya itu tidak boleh lebih dari 1 klausa atau 1 kalimat. Contoh dari kata itu tadi kan wayang, kulit itu wayang itu 1 kata, kulit itu juga 1 kata. Tetapi kalau wayang kulit itu ada 2 kata, itu jadi satu
satu kesatuan itu namanya adalah frasa. Nah, di sini kita harus tahu apa itu kata atau frasa nomina. Kalau wayang saja yang saya tandai dengan warna merah itu adalah kata nomina. Nomina itu adalah kata benda. Jadi wayang itu kan benda ya. Jadi kata nomina itu adalah wayang. Tetapi kalau wayang kulit itu adalah frasa nomina. Seperti itu yang saya garis bawahi. Contoh lagi, wayang saja itu adalah kata. Tetapi kalau wayang suket itu adalah frasa nomina. Selanjutnya, alat. Alat itu adalah kata nomina. Alat permainan itu masuknya ke dalam frasa nomina. Oke, pembentukan nomina dan verba turunan berafiksasi. Afiksasi adalah imbuhan. Contoh, nomina. Nomina itu kan tadi benda ya. Berafiksasi berarti kata benda yang berimbuhan. Verba adalah kata kerja. Berafiksasi berarti kata kerja yang berimbuhan. Ya, yang sudah saya tandai, yang berwarna hijau itu adalah verba berafiksasi atau verba yang berimbuhan. Dimainkan itu kan kata kerja ya. Itu kata kerja berasal dari kata main yang diimbuhi di dan kan. Jadinya dimainkan itu adalah verba atau kata kerja yang berafiksasi. Selanjutnya ada kata permainan. Permainan itu termasuk jenis nomina. Nomina atau kata benda yang berafiksasi karena mempunyai afiksasi atau imbuhan per dan an dengan kata dasar main. Selanjutnya, kalimat definisi dan deskripsi. Apa sih itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang berupa penjelasan. Contohnya adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kenapa termasuk ada kalimat definisi? Karena ada kata adalah. Adalah itu adalah merupakan kata penjelasan ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang menggunakan kata adalah, merupakan, yakni, yaitu berarti termasuk ke dalam kalimat definisi. Selain dari itu berarti masuk ke dalam kalimat deskripsi. Contohnya, para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Itu kan pendeskripsian pembagian wayang, berarti itu masuk ke dalam kalimat deskripsi. Gampangannya saja, kalau kalimat definisi itu adalah kalimat yang ada kata yakni, adalah, yaitu, merupakan. Selain itu berarti kalimat deskripsi. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikatif. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau bagian disebut pula sebagai kalimat tunggal. Contohnya, wayang tersebut itu subjek, berbentuk itu predikat, pipih itu objek. Seperti wayang kulit itu pelengkap. Intinya adalah kalimat gampangannya. Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang tidak menggunakan konjungsi apapun. Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata penghubung. Nah, kalau kalimat kompleks adalah kalimat yang menggunakan konjungsi. Contohnya, kalimat kompleks yaitu wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, dan itu termasuk ke dalam konjungsi. Konjungsi itu banyak sekali, berbagai macam jenis konjungsi itu banyak sekali. Kamu bisa cari sendiri ya, jenis-jenis konjungsi itu banyak sekali. Dan tetapi
terus atau itu masuknya ke dalam konjungsi. Gampangannya kalau ada konjungsi berarti masuk kalimat kompleks, kalau tidak ada konjungsi berarti masuk kalimat simpleks. Oke, sekian penjelasan dari saya. Itu saja penjelasan dari saya, itu satu materi mengenai teks laporan hasil observasi. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya melalui nomor WhatsApp atau komentar di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.